Terus udah gitu awalnya juga makeup sembunyi-sembunyi karena aku pakai makeup mama. Jadi pas masuk komunitas itu tuh ternyata yang umurannya di atas aku semua, 20-an, 30-an. Ini hebat banget sih, ini bagus banget loh teman-teman, ini harus kalian lihat tuh. Brand kan nggak cuman 5 atau 10 ya yang dikirimin, terus tiap kali ada dateng dipakai tempelin semua kayak buka semua ya. Nggak kayak lu bakatnya ini udah kelihatan loh, kan ini bakat juga kayak baru kelihatan, nggak. Jangan banding-bandingin. Iya, ya udah kepoin banyak hal aja deh gitu. Hai semuanya, selamat datang di Posko Podcast Sekolah bersama saya Tessa Priskila. Teman-teman, hari ini Posko kedatangan satu bintang tamu nih teman-teman. Dan bintang tamu ini adalah seorang content creator. Nah, content creatornya ini memasuki usia sekolah, jadi masih muda banget nih teman-teman ya. Nah teman-teman, langsung aja yuk kita kenalan sama content creator kita. Hai Ibu loh. Oke, siapa namanya nih? Aku Rahel Kaliesta Zevanya nama panjangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman online sih manggilnya Kaliesta. Jadi nama panggung aku Kaliesta. Nama panggung ya, kayak penyanyi dangdut. Ada nama panggungnya. Oke, gimana? Apa kabar? Sibuk apa nih sekarang? Sibuk setelah kemarin kan sibuk uprak, ujian segala macam. Sekarang masih ini sih mentingin job lagi ngejar lagi job. Terus udah gitu konten selama 3 bulan ini ujian kan gak keurus ya. Terus udah gitu mulai banyakin lagi stok buat konten sih. Oh gitu ya. Jadi ngomong-ngomong nih Rahel tuh kelas berapa sih? Mungkin dari sini teman-teman ada yang nggak tahu nih Rahel tuh kelas berapa. Aku kelas 12 SMA. Jadi usia 18 tahun. 18 tahun ya. Wah, masih muda nih ya. Udah persiapan buat kerja ya. Gila, keren banget. BTW konten kreatornya tuh ngapain sih Rahel selama ini? Kalau aku dari make up, terus awal-awal sih make up sih. Terus udah gitu sekarang karena ada panggilan job-job gitu, terus ada brand beberapa ngontak, jadinya review skincare gitu. Review skincare, gila keren banget. Kalau misalnya nge-endorse gitu Rahel dapet duitnya sih? Ada yang dapat, ada yang enggak. Jadi gimana kesepakatan si brandnya ke aku, ada yang mau misalnya ada yang full butter tuh berarti dia tukeran barang sama aku. Jadi dia dapat jasa aku buat ngepromosiin barangnya, terus aku dapat barangnya dia. Terus ada yang kita dikirimin barang juga, terus kita dibayar juga. Gimana kesepakatan brand sih? Oh, jadi ada yang dapat si barangnya, ada yang kita nggak dapat, atau barang pasti dapat, cuman bayaran nggak semuanya dapat. Oh, bayaran nggak semuanya dapat, tapi kita dapat barangnya dia gitu kan? Iya. Oh gitu, dan kita pakai produknya dan lain sebagainya. Iya. Oke, nah awal mulanya nih Rahel, kan mungkin teman-teman di sini juga belum tahu gitu ya, awal mulanya kok Rahel bisa sih ngerintis dari awal kayak gitu. Ngerintisnya tuh caranya kayak gimana sih Rahel? Awalnya karena kan aku baru make up sih gara-gara wisuda SMP. Oke, itu udah lama ya berarti. Iya. Berarti 3 tahun yang laluan lah. Iya, wisuda SMP cuma make up sendirilah, dari belum punya make up banyak sih. Terus udah gitu awalnya juga make up sembunyi-sembunyi karena aku pakai make up mama. Jadi sembunyi-sembunyi. Terus udah gitu dikit-dikit mulai mama ngelihat aku suka make up, jadi mulai nyicil eyeshadow, terus dari pensil alis nyicil dikit-dikit. Terus udah gitu wisuda SMP sempat gak waktu dulu sih cuman fokusnya ke mata doang sih, mainin eyeshadow, mainin gambar-gambar di mata doang. Gak kan kalau sekarang kan sampai ngegambarnya sebadan-badan ya. Kalau dulu enggak. Terus udah gitu sekolah paling seminggu sekali pun enggak, paling sebulan itu 2 kalian lah. 2 kali bikin mata maksudnya kayak gitu? Ya make up gitulah, make up iseng gitu. Okay. Terus gitu pandemi jadi full di rumah, ngapain ya? Terus buka Instagram banyak banget yang content creator kayak gitu kan. Terus ya udah aku ikutan aja bikin gambar. Itu tuh masuknya, kalau yang Rahel tuh masuknya face painting atau apa ya? Kan karena
Kalau yang ibu tahu ya, make up itu tuh kayak mua-mua gitu loh buat ke weddingan kayak gitu ya. Kalau kita mau wedding kan di make upin sama orang. Nah kalau yang Rahel ini tuh masuknya ke apa sih, face painting kah atau apa? Berarti malah lebih masuknya ke makeup art sih. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya ya, kalau yang aku tahu sih makeup tuh, jadi kalau ini mah ada 3 jurusan gitu loh. Ada yang makeup artis yang khusus buat weddingan, yang acara formal gitu, yang mukanya tuh dibikin cantik gitu. Terus ada yang makeup art kayak aku. Jadi lebih ke animasi, terus gambar-gambar kartun gitu. Terus ada yang kalau yang aku kenal sih, ada yang lebih ke ilusi makeup. Jadi kayak misalnya si mukanya copot lah, terus kayak darah-darah kayak gitu bukan? Itu beda lagi. Berarti ada 4 berarti. Ada itu SFX. Jadi kayak ada yang darah-darahan, itu yang khusus yang buat di film-film horor itu. Nah, kalau yang si ilusi ini lebih ke kayak yang mainin bayangan sih, ilusi aja. Jadi kayak misalnya si mukanya geser lah, terus kalau misalnya ada yang lihat yang mukanya meleleh gitu sebelah, nah itu yang ilusi. Nah, kalau misalnya tadi kan berarti ada 4 jenis gitu ya, ada 4 jenis make up ya. Nah, kalau misalnya yang satu, yang pertama tadi yang make up weddingan kayak gitu ya, sama yang terakhir tuh make up darah kayak gitu, itu kan peluangnya tuh besar gitu ya buat dapet duit gitu kan ya. Maksudnya ya kan kalau misalnya di weddingan kan pasti lah ya orang butuh make up artis kayak gitu kan ya. Terus ada juga make up darah ya, orang kalau mau bikin film kan butuh kan. Iya betul. Nah, terus kalau misalnya yang tadi nih yang make up ilusi sama make up yang Rahel itu make up art itu biasanya kalau kerja nanti mau kerja di bidang apa? Beberapa ini sih kadang suka, kalau dari teman-teman yang aku tahu biasanya suka dipanggil buat sengaja. Ada yang pengen buat photoshoot nih, pengen photoshootnya temanya tengkorak, terus orang-orang kayak kita dipanggil gitu, kadang-kadang gitu. Terus udah gitu kayaknya kebanyakan sih ini buat konten sendiri sih kebanyakan ya. Atau enggak buat show kali ya. Iya. Kayak misalnya Halloween merenya kalau Halloween. Kalau enggak buat teater gitu. Iya sih, benar sih, bisa gitu ya. Tapi dia mirip kayak face painting gitu kan ya, mirip. Face painting tuh si alatnya. Pakai cat. Catnya. Kalau ini pakai eyeshadow gambar. Enggak, beda-beda. Jadi eyeshadow banyak ya ternyata ya. Jadi eyeshadow sama face painting tuh si bahannya, alatnya gitu. Jadi pasti selalu bersangkutan. Gak bisa dipisah-pisah gitu. Gitu ya. Oke nih, nah Rahel, kalau misalnya awal mulanya kan tadi kamu cerita nih ya, balik lagi ke awal mula tadi. Awal mulanya kamu tahu ini tuh dari waktu kamu SMP dan kamu tuh mulai menyukai make up kayak gitu ya, dari mulai make up mama. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini kan bisa bakalan jadi job kamu untuk kedepannya kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kamu menemukan passion kamu itu pertama kali itu pas kapan sih? Pas menemuin oke, ini passion gue mau mendalami hal ini jadi content creator kayak gini. Kapan sih kamu ada titik di mana kamu itu tahu oke, ini passion gue, ini talenta gue dan gue mau mengembangkannya? Ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Kayaknya lebih ke respon keluarga, terus teman-teman yang ngeliat, yang makeupnya bagus, coba bikin ini dong, bikin itu dong, kayak oh ternyata ada yang merhatiin makeup gue ya, jadinya ayo udah deh cobain ini cobain itu, jadi lama-lama keterusan. Jadi dari respon publik gitu dari orang-orang. Iya. Jadi kayak konfirmasi gitu ya. Konfirmasi kalau kayaknya gue emang jago nih di sini kayak gitu ya, karena dengar pujian dari orang. Gitu. Oh, mama papa juga dukung ya kamu di make up kayak gini? Dukung terus. Orang sekitar juga pasti bilang kenapa nggak kuliahnya tentang makeup aja gitu, ambil tata kecantikan gitu. Cuman aku masih mikirnya ini hobi yang bikin aku nggak stres gitu. Jadi kalau misalnya ini hobi, memang sih sekarang ujung-ujungnya jadi kerjaan juga ya. Cuman masih nggak dipaksa banget lah, karena masih ada spare waktunya. Kalau misalnya ini jadiin kerjaan aku banget, ntar aku stres, aku larinya kemana gitu. Emang Rahel mau kuliah apa? Sebenarnya aku mau ngambilnya ini sih bisnis, karena aku suka bisnis juga gitu. Terus nanti mau bisnis ambil bisnis. Iya, terus mau ngambil fashion design, cuman fashion design ternyata setelah dilihat-lihat seharga dengan kedokteran. Oh, mahal banget ya. Oke deh, jadi sekarang sih masih dijadiin
dijadiin pelarian dari stres. Iya, gitu, pelarian jadi dari hobi stres, aja ya, iya. cuma sekedar hobi aja ya. Nah, mungkin teman-teman di sini tuh juga banyak yang kelas 12 gitu ya, sama kayak Rahel, dan belum tahu nih passionnya mau kemana gitu ya. Nah, mungkin tadi lewat pujian-pujian dari orang kayak gitu ya, lewat dukungan dari orang tua. Nah, selain itu ada lagi nggak sih Rahel yang membuat kamu itu terkonfirmasi, oke, ini talent gue gitu, dan gue mau mendalami ini. Nah, padahal kamu tuh tahu kan, pasti banyak banget dong orang-orang juga yang jadi saingannya kamu kayak gitu kan ya. Kan gak sedikit kan orang-orang yang juga melakukan hal yang sama kayak kamu. Nah, kamu nggak nggak minder gitu, atau nggak misalnya aduh nanti yang gue nggak laku lagi kayak gimana, atau ada nggak sih perasaan-perasaan itu gitu, tapi akhirnya kamu milih enggak, ini talenta gue, ini passion gue di sini, jadi gue mau mendalaminya. Ada nggak sih pernah? Kalau minder, awal-awal masuk kan aku punya komunitas yang makeup itu kan. Oh, ada komunitas? Iya, ada banyak banget yang komunitas makeup gitu. Terus awal-awal sih kan nggak ikutan komunitas gitu, terus malah ngerasa sih paling jago gitu, karena aku kayaknya makeup kayak aku ini masih jarang banget deh, apalagi teman-teman seumuran kayaknya jarang banget yang makeup kayak aku. Terus gitu masuk komunitas, ternyata oh my god, sekobunnya sama yang jago-jago banget gitu. Minerius itu, cuman aku mikirnya pas masuk komunitas itu tuh ternyata yang umurannya di atas aku semua, 20-an, 30-an gitu. Yang punya hobi yang sama komunitas. Iya. Nyarinya di mana sih komunitas? Aku waktu itu ada di FYP TikTok aku, ada yang bagian kayaknya co-foundernya gitu. Dia ngepromosiin komunitas dia, terus aku catat tanggalnya, terus udah gitu aku kepoin Instagramnya, udah aku ikutan join. Taunya lulus gitu. Oh, jadi itu kayak seleksi masuk gitu? Iya, jadi nggak semua masuk, ada kriterianya gitu. Itu satu grup berapa orang sih? Beda-beda sih. Kalau yang aku ikutin ada yang 150-an, ada yang sampai 300 satu grup itu. Ya, gimana grupnya sih? Ada yang grupnya misalnya baru-baru ya paling di bawah 100, 250. Itu kan ngapain? Maksudnya ke grup kalian tuh ngapain gitu? Collab. Jadi kalau misalnya ibu suka lihat aku makeup sama teman-teman yang lain, itu collab. Jadi kita misalnya ada, kalau di komunitas sendiri dikasih tema nih, kayak misalnya mau Kartini nih, ada collab Kartini. Jadi kita misalnya entah kalau misalnya makeup artnya kayak kita niruin muka Kartini, atau misalnya kita pakai kebaya atau gimana gitu. Itu collabnya yang ada yang collab wajib sama yang di luar collab wajib itu. Kalau misalnya di luar collab wajib, jadi kayak ya udah aku misalnya ketemu ibu gitu kan, terus bu collab yuk kita bikin makeup graphic liner gitu misalnya, ya udah tinggal tentuin soundnya, terus udah gitu transisinya mau gimana, udah gitu aja. Oh, jadi diminta sama grup, maksudnya sama ketuanya gitu ya, diminta ini gue punya tema nih kayak gitu, tapi dong kayak gitu. Iya. Oh gitu. Nanti kita nge-submit satu orang satu gitu. Oh gitu. Oke. Nah, kalau misalnya di dalam perjalanan kamu nih, di seperjalanan kamu, ada gak sih makeup yang susah pisan kayak gitu, bener-bener gila ini susah banget kayak gitu, ada gak sih di dalam perjalanan? Yang belum aku bikin atau yang udah aku bikin? Yang udah dibikin, yang udah dilalui. Yang udah aku bikin yang paling susah apa ya? Kasih lihat dong, boleh apa banget. Ya? Yang mana nih Coba yang ya. paling susah, yang bener-bener rumit banget, atau yang mungkin sampai ngerjainnya berjam-jam juga boleh sih. Itu juga susah sih menurut saya. Kalau misalnya ngerjain saya berjam-jam. Jam-jam ada sih, bentar ya aku cari dulu. Gak mudah loh teman-teman, jadi seorang content creator sampai di titik ini gitu, pasti banyak banget hal-hal yang kayaknya kelihatannya wow bagus banget, padahal bikinnya berjam-jam kayak gitu. Oh, yang ini berarti. Ini yang paling susah. Karena detailnya banyak banget, kecil-kecil semua. Keren banget loh ini. Ini kamu make upin sampai sebadan gini ya? Iya, rata-rata sedada semua kalau yang kayak gitu. Terus ini mahkotanya kamu dapat dari mana? Aku bikin sendiri?
Ini hebat banget sih, ini bagus banget loh teman-teman, ini harus kalian lihat tuh. Ini tuh temanya tentang apa sih? Itu ceritanya tentang Earth gitu. Ini pas kamu postingnya lagi Earth Day gitu atau lagi apa? Enggak, itu collab juga. Oh, Collab kan sama komuninya gitu. Disuruh. Jadi ada yang temanya ada yang apa ya? Air, terus tanah misalnya, ada yang bumi kayak ini Avatar. Elemen-elemen ya. Iya itu. Kamu dapetnya ya? Aku dapetnya yang Earth, aku pilihnya yang Earth gitu. Oh, gitu. Terus aku search gitu. Ya udah ikutin gitu. Itu berapa lama kamu bikin kayak gituan? 5 jam kali ya. 5 jam. Terus kalau mau pipis kayak gitu gimana caranya? Ya tinggal pipis. Cuman yang ribet makan, nggak bisa makan kan. Nggak bisa. Iya ya, nanti cuma Karena cemong iya ya. di sini bibir sih. kena. Jadi sebelum make upan makan dulu ya. Kadang kelupaan kan. Gila ya, hebat banget loh. Perjalanan sangat-sangat panjang. Terus kalau misalnya pas kamu lagi make up gitu ya, ada tragedi pas abis hapus make up, gue jerawatan gitu, pernah gak sih? Justru kalau ini nggak ada sih jerawatan. Gak ada ya? Kayaknya muka aku udah tahan banting Tuhan ya. ya. Puji Tuhan aja udah tahan banting dipakein face painting berjam-jam. Jadi nggak apa-apa lah ya, nggak ada yang Nggak bermasalah kayak gitu. enggak. Ya. Nah kalau misalnya face painting kayak gitu atau apa make up art gitu nggak bermasalah, kalau nge-endorse produk suka ada masalah? Sejauh ini nggak ada ya. Sejauh ini nggak ada. Cuman aku seleksi sih. Karena nggak, misalnya ini brandnya agak baru didengar nih, terus udah gitu aku baca dulu kandungannya. Pernah ada yang ada kandungannya alkohol, nggak mungkin aku pakein alkohol ke muka aku. Jadi apa ya, ke antisipasinya apa ya, jalan sampingnya gitu, aku pakai skincare yang punya aku sendiri. Jadi ceritanya aku tumpahin ke kapasnya si produknya nah tapi pas aku cut, aku pakai produk yang aku punya karena aku takutnya ini nggak cocok ke aku, terus apalagi ada alkoholnya, aku nggak cocok sama alkohol gitu. Coba menarik nih guys. Abisnya karena apa ya, mikirnya ini brand kan nggak cuman 5 atau 10 ya yang dikirimin, terus tiap kali ada dateng dipakai tempelin semua kayak buka semua ya. iya deg-degan, lebih ngejaga sih. Walaupun mungkin kalau ke orang lain cocok ya, tapi kalau takutnya kan aku ngejaga kulit aku juga, karena kan ini nggak cuman buat 1-2 bulan aku ngonten gini kan, jadi bahaya. Oh kalau berarti memang kalau content creator menurut kamu nih ya, menurut kamu sendiri, kalau content creator kayak gitu, bukan content creator, endorse ya, kalau nge-endorse gitu berarti kan kalau endorse kan pasti kita harus mempromosikan produk tersebut kayak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dalam hal-hal yang terpaksa kayak gitu, berarti memang tetap dibolehin ya atau gimana menurut? Tetap ya harus profesionalnya, karena kan itu kerjaan udah dipercayain ke kita, ya udah kita kerjain. Cuman ya main pintar-pintarannya di situ sih, karena kan kita juga nggak bisa maksain punya kulit sendiri kan, apalagi takutnya nggak semua kan itu tiap kali dikirim brand kan, kirimin produk kan kandungannya beda-beda semua gitu. Apalagi mama masih cerewet, jangan pakai yang macem-macem, kulit kamu itu masih kulit anak kecil katanya gitu, takut kenapa-napa. Jadinya aku yang pintar-pintar sendiri sih gitu, seleksi aja gitu. Ya berarti memang ya kalian juga harus pintar-pintar, namanya juga iklan ya, namanya juga iklan kan, kita dibayar untuk nge-iklanin produk tersebut gitu ya. Jadi ya kita juga harus selektif lah ya dalam memilih produk-produk yang akan kita pakai kayak gitu ya. Iya sih benar sih, namanya juga iklan kayak gitu kan. Tuntutan kerjaan sih ya. Tuntutan kerja ya. Nah jadi teman-teman ya, bagi kalian yang suka kemakan iklan sama endorse gitu ya, mulai sekarang jangan kemakan iklan. Harus coba sendiri sih memang ya. Ibu Tessa juga kan kalau misalnya mau pakai produk juga emang harus pelajari sendiri, baca sendiri kayak gitu ya, nggak bisa cuma lihat review. Kalau review mungkin kebanyakan jujur ya kalau review. Iya. Tapi kalau endorse tuh ya itu dia dibayar untuk nge-iklan kayak gitu kan ya. Oke deh. Oke, kalau gitu Rahel nih, untuk teman-teman yang ada di sini nih ya, yang lagi nonton podcast kita nih, kamu ada nggak sih pesan-pesan yang bisa kamu sampaikan gitu ya sebagai
panutan kayak gitu ya. Kan kamu nih di sini tuh sebagai panutan lo, anak masih SMA kayak gitu ya, baru mau lulus, baru mau kuliah, tapi kamu tuh bisa loh sampai di titik ini kayak gitu ya. Ada nggak sih pesan-pesannya gimana sih, atau tips and trick cara-cara yang bisa mungkin teman-teman di sini itu bisa tahu gimana sih caranya untuk kamu tuh bisa sampai di step? Lebih ke apa ya, intinya jangan putus asa ya. Benar. Jangan jangan ya, gue sih nggak punya bakat deh, nggak kayak lu bakatnya ini udah kelihatan loh, kan ini bakat juga kayak baru kelihatan. Jangan banding-bandingin iya, gitu ya sama nggak orang. dari kecil, dari oe langsung ini aku bisa makeup kan, enggak, aku juga nyari sendiri, coba-coba, lebih ke ya udah kepoin banyak hal aja deh gitu. Cari Iya, gitu ya, cari. cobain aja semuanya gitu. Kalau misalnya ada yang klop, ya udah berarti fashionnya di situ gitu. Berarti jangan takut cobain kayak gitu ya. Iya. Kalau memang ngelihat tertarik ya coba aja kayak gitu ya, why not kayak gitu kan ya. Dan setelah dicoba ternyata ada konfirmasi tadi ya dari papa mama, dari teman-teman ada konfirmasi, nah mungkin disitulah passion kita kayak gitu ya. Nah kalau misalnya untuk satu lagi deh, untuk ngambil jurusan nih yang mau kuliah, gimana sih cara kamu menetapkan, walaupun kamu passionate banget nih ya di dunia per-make-upan ini, tapi kamu memilih untuk ngambil bisnis, kok bisa sih kepikiran kayak gitu? Gimana caranya kamu meneguhkan bahwa iya benar aku harus ngambil bisnis, gimana tuh caranya? Aku mikirnya jangka panjang sih, karena kalau make up gak selamanya ini bakal aku terus-terusan di make up. Terus kalau aku mikirnya nanti semua orang pasti bakal bisa make up sendiri. Tuh dengar ya. Kalau misalnya jangka panjang. Iya, kalau misalnya aku ngambil make up, oke sih boleh deh. Sekarang jadiin kerjaan jangka pendeknya aku lah. Sementara lagi ada waktu kosong, aku fokusin ke make upnya, oke. Tapi jadiin sampingan aja sih, karena ya itu yang aku mikirnya, karena semua orang, karena jadi kata-kata terus. Orang-orang aja sekarang di Instagram banyak banget deh yang bisa makeup. Malahan otodidak semua. Apalagi aku juga otodidak kan. Kalau dulu kan harus ada punya sertifikat, ya harus les gitu. Sekarang orang-orang pada otodidak sendiri, lama-lama bakal semua cewek bisa makeup. Terus kalau misalnya aku ngefokusin di makeup, aku kerja apa? Gitu. Berarti memang bisnis jangka panjang kayak gitu ya. Jadi jangka panjangnya ya kita bikin bisnis kayak gitu, bisa usaha sendiri gitu ya. Oke deh, Kalista. Nama panggungnya ya, Kalista. Thank you banget ya udah datang di Posko di podcast sekolah ini. Terima kasih udah menginspirasi kita semua. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya.